Analisis resiko lingkungan atau Environmental Risk Assessment atau ERA itu pada dasarnya kita mengevaluasi likelihood atau kemungkinan seberapa besar sih kemungkinan untuk terjadinya, seberapa besar kemungkinan terjadi dampak negatif terhadap nilai-nilai lingkungan sebagai akibat dari suatu aktivitas manusia. Nah, atau dengan kata lain, dalam ERA, dalam analisis resiko terhadap lingkungan, kita itu melakukan identifikasi dan estimasi resiko kerusakan lingkungan akibat suatu aktivitas. Kenapa? Kalau misalnya kita sudah punya estimasi resiko yang mungkin terjadi apa saja, seberapa besar kemungkinannya untuk terjadi, kalau dia terjadi itu dampaknya separah apa, seberapa besar dia bisa berpengaruh, maka kita punya informasi dasar untuk menentukan, untuk mengambil keputusan pengelolaan lingkungan yang akan kita selenggarakan itu seperti apa. Kita bisa punya informasi untuk mengambil keputusan langkah-langkah apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah dampak negatif tersebut dari terjadi, atau kalaupun misalnya itu pasti terjadi ya, langkah apa saja yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir dampak tersebut. Nah, secara umum tahapan-tahapan di dalam ERA, tahapan-tahapan di dalam Environmental Risk Assessment itu bisa dibedakan menjadi 3 tahapan utama, yaitu tahapan preparasi atau tahapan persiapan, di mana kita mengumpulkan informasi dasar tentang proyek yang ingin dilakukan itu apa, bahan-bahan apa saja sih yang akan digunakan, bagaimana proyek ini akan dilangsungkan, dan seterusnya. Kemudian juga background information ini ya tidak hanya proyeknya saja yang ingin kita tahu informasinya, tapi juga kondisi lingkungan tempat proyek tersebut dilangsungkan itu seperti apa. Masih ingat kan kemarin kita ada membahas tentang baseline situation. Oh, kondisinya sekarang seperti ini nih. Kondisi awalnya ya seperti apa, itu kan kita harus tahu. Nah, itu masuk di dalam tahap persiapan. Tahapan kedua ya, tahapan pada saat kita melakukan assessment atau evaluasi terhadap resiko lingkungan tersebut. Dan tahapan ketiga itu adalah kita memberikan pelaporan terhadap hasil analisis kita itu tadi. Nah, ketiga tahapan besar itu tadi masih bisa kita pecah-pecah lagi nih menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama, tahapan preparasi ini tadi ya, kita meng-establish, kita ingin melihat konteksnya ini seperti apa. Konteksnya misalnya kita ingin melakukan analisis dampak lingkungan terhadap pendirian, katakanlah pendirian suatu pabrik tekstil misalnya. Excuse me. Kemudian langkah yang juga masuk di dalam tahapan preparasi ini adalah kita ingin melihat apa saja sih nih tekanan-tekanan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek kita tersebut. Misalnya akibat pendirian pabrik tekstil tadi, salah satu tekanan terhadap lingkungan itu adalah masuknya polutan atau kontaminan, masuknya zat-zat kimia sintetis ke dalam lingkungan. Karakternya seperti apa? Karakternya misalnya kita sudah mengidentifikasi nih, oh pabrik tekstil ini akan menggunakan berbagai macam zat warna sintetis. Itu kita sudah mengidentifikasi dan environmental pressure-nya. Kemudian karakterisasinya zat warna sintetis ini termasuk dalam golongan ini dan dia bersifat karsinogenik dan seterusnya. Dia sulit untuk teruraikan. Kemudian kita juga langkah yang masuk di dalam tahapan preparasi ini adalah kita menentukan nih, kita tentukan indikator yang kita gunakan itu apa saja. Misalnya indikatornya adalah populasi dari hewan air yang ada di badan perairan. Itu kita jadikan sebagai indikator terhadap kualitas lingkungan perairan di daerah tersebut. Tahapan selanjutnya itu adalah ya tahapan evaluasinya. Pada tahapan kedua ini, langkah yang kita lakukan itu adalah kita mengkarakterisasi kondisi lingkungannya itu seperti apa, kemudian
Kita juga melakukan karakterisasi bagaimana indikator yang sudah kita pilih itu tadi bisa menunjukkan kualitas lingkungan. Misalnya tadi indikatornya apa? Indikatornya kita gunakan jumlah populasi hewan air yang ada di badan air. Bagaimana hubungannya dengan kualitas perairan? Bagaimana hubungannya dengan banyaknya zat terlarut yang ada di dalam air? Semakin banyak zat terlarut berbahaya yang ada di dalam air, maka otomatis jumlah populasi makhluk hidup di perairan, jumlah populasi hewan air yang ada di badan perairan tersebut juga menjadi semakin kecil. Nah, itu kita sudah lihat kan bagaimana hubungannya itu seperti apa. Established risk classes ini kita menentukan kelas-kelas resikonya, resiko semacam apa, dampak semacam apa yang masih bisa kita toleransi, dampak semacam apa yang kita katakan ini dampaknya ini sudah dampak negatifnya ini efeknya sangat besar nih. Oh, dampak yang seperti ini efeknya sudah tidak bisa ditanggulangi nih. Kalau misalnya sampai terjadi dampaknya, misalnya resiko ini terjadi, dampaknya itu akan berpengaruh sangat negatif terhadap kehidupan di sekitarnya. Nah, itu kita menentukan kelas-kelasnya. Kemudian lalu kita juga mengevaluasi perubahan terhadap indikator dan resikonya. Misalnya saja, di sini kita akan mengevaluasi, kita akan menilai bagaimana proyek atau kegiatan tersebut dapat mempengaruhi indikator dan indikator lingkungan yang sudah kita pilih tadi, dan apakah proyek tersebut memperbesar resiko, apakah beberapa aspek tertentu dari proyek tadi itu dapat memperbesar resiko kerusakan lingkungan yang kita tinjau ini. Kemudian di langkah yang ada di dalam tahapan ketiga, tentu saja kita melaporkan hasilnya, melaporkan hasil interpretasi kita. Kemudian juga dalam pelaporan ini juga biasanya sudah kita sampaikan juga strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya resiko tadi, atau paling tidak memitigasi dampak dari resiko yang terjadi.